akan menjelaskan tentang materi genetik. Yang saya akan bahas tentang gen dan alel. Apa itu gen dan apa itu alel? Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang gen. Gen adalah unit terkecil yang menentukan gen adalah unit terkecil yang menentukan sifat pada makhluk hidup. Yang dimaksud dengan menentukan sifat itu ialah menentukan sifat saya, menentukan sifat kita semua. Karena manusia itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gen. Yang pertama berdasarkan keaktifannya. Berdasarkan keaktifannya terbagi menjadi dua, yaitu ekspresif dan tidak ekspresif. Ekspresif itu berarti dia aktif. Sedangkan tidak ekspresif itu berarti dia tidak aktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekspresif dan tidak ekspresif. Berdasarkan sifat keaktifannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekspresif. Apa itu ekspresif? Ekspresif itu dia aktif. Dia untuk mengekspresikan dia tidak berpengaruh dengan mengekspresikan sifat tersebut. Saya akan menjelaskan berdasarkan sifat keaktifannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ekspresif. Ekspresif itu ialah dia aktif untuk mengekspresikan sifat. Yang dimaksud dengan mengekspresikan sifat itu dia aktif menentukan sifat seseorang. Sedangkan yang tidak ekspresif ini ialah dia tidak berpengaruh. Dia tidak berpengaruh untuk menentukan sifat pada makhluk hidup. Yang kedua berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama bersifat dominan, yang kedua bersifat setengah dominan, yang ketiga resesif. Yang dimaksud dengan bersifat dominan itu ialah sifat yang memiliki sifat yang kuat atau memiliki sifat yang sangat mengkuasai. Contohnya, gen untuk rambut keriting itu bersifat dominan terhadap gen untuk rambut yang lurus. Itu contohnya. Kedua, setengah dominan. Yang dimaksud dengan setengah dominan ini ialah berarti dia tidak terlalu kuat tetapi tidak bisa ditutupi oleh gen lain. Misalkan contohnya suatu warna bunga yang berwarna merah dikawinkan dengan bunga yang berwarna biru akan menghasilkan bunga berwarna ungu. Contoh kedua, bunga kertas berwarna merah kita kawinkan dengan bunga kertas berwarna putih akan menghasilkan bunga berwarna merah muda. Berdasarkan perannya terbagi menjadi dua. Yang pertama gen struktural dan gen regulator. Yang dimaksud dengan gen struktural ialah gen struktural ialah yang metode protein regulator ialah yang
mengatur ekspresi gen struktural. Yang dimaksud dengan gen struktural ialah yang metode protein atau enzimnya dengan ekspresi yang dikendalikan oleh regulator, sedangkan gen regulator adalah yang mengatur ekspresi pada gen struktural. Berarti kebalikannya dari gen struktural ke gen regulator. Keempat, komponen penyusun gen. Komponen penyusun gen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama rekon, ada muton, ada distron. Yang dimaksud dengan rekon yaitu komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri dari atas 1 atau 2 pasang nukleotida yang terdiri nukleotida. Yang dimaksud dengan rekon yaitu komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Sedangkan muton ialah komponen yang lebih besar dari rekon dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Perbedaan rekon sama muton yaitu rekon lebih kecil sedangkan muton itu lebih besar. Berarti kebalikan dari rekon. Rekon lebih kecil dan muton lebih besar. Sedangkan sistron yaitu komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Berarti dia lebih dari 1 pasang, lebih dari 2 pasang, bahkan dia ratusan pasang nukleotida. Sekarang kita akan membahas tentang alel. Apa itu alel? Alel adalah pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Berarti dia bersesuaian pada kromosom homolog dengan tugas yang sama atau berarti alel merupakan pasangan gen. Berarti alel sama gen itu berpasangan yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog dengan tugas yang sama. Berarti gen sama alel tugasnya sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Dalam suatu sifat orang itu kadang berlawanan.